Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang pendaki wanita yang hilang selama 3 hari di Gunung Abu, teman-teman. Nah, bagaimana sih ceritanya kok bisa Mbak Eva ini, wanita yang hilang bernama Mbak Eva ini, kok bisa hilang di Gunung Abu? Terus bagaimana kronologi sebenarnya dia sampai bisa menghilang? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Jadi kronologinya dimulai pada hari Minggu 6 Juni 2021. Mbak Eva ini bersama 10 rekannya itu melakukan pendakian di Gunung Abu, teman-teman. Gunung Abu ini letaknya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Awal berangkat, Mbak Eva ini kan masih tidak ada firasat apapun. Dia masih senang-senang akan melakukan pendakian ke Gunung Abu. Setelah sesampainya di Gunung Abu, mereka langsung melakukan pendakian, teman-teman. Setelah mendaki, mereka akan melakukan istirahat, terus mendirikan tenda bersama teman-temannya di dekat sungai yang berada di gunung tersebut. Nah, setelah tendanya berdiri, Mbak Eva ini izin ke temannya, dia mau buang air kecil. Nah, ini awal tragedinya ya, teman-teman. Jadi setelah dia izin ke teman-temannya mau buang air kecil, Mbak Eva pergi ke yang aman istilahnya untuk buang air kecil ya. Pada waktu itu tempatnya di balik batu di dekat sungai ya, di sungai itu. Saat berpamitan sampai ditunggu oleh teman-temannya, ini Mbak Eva ini kok nggak kembali-kembali ya. Dia buang air kecil kok lama sekali. Akhirnya teman-temannya ini kan penasaran, dia masih apa ya di sana ya. Sebelumnya teman-temannya karena sangat penasaran dengan kondisi Mbak Eva, akhirnya melakukan pencarian. Salah satu temannya mencari keberadaan Mbak Eva yang berada di balik batu ya, di sungai itu. Setelah di sana, mereka ini terkejut karena yang ditemukan hanya sendal yang digunakan oleh Mbak Eva. Jadi Mbak Evanya ini sudah tidak ada di situ, teman-teman. Akhirnya karena merasa khawatir, seluruh temannya 9 orang berarti ya, itu melakukan pencarian, penyisiran di sekitaran sendal jepit terakhir yang digunakan oleh Mbak Eva di sungai tersebut. Sampai sore hari itu pencarian oleh teman-temannya itu tidak membuahkan hasil, teman-teman. Akhirnya mereka melapor ke tim SAR yang berada di situ. Berlanjut di hari Senin pada tanggal 7 Juni 2021. Setelah teman-teman Mbak Eva ini melaporkan ke tim Basarnas atau tim SAR, itu tim Basarnas kan langsung briefing, langsung bertanya bagaimana ciri-cirinya dan lain sebagainya. Akhirnya dilakukanlah pencarian, bergerak ke Gunung Abu untuk mencari Mbak Eva. Jadi pada waktu itu ada sekitar 150 orang tim SAR yang dikerahkan, teman-teman. Jadi tim SAR ini sudah melakukan pemetaan mana saja yang harus dicari berdasarkan dari pengakuan para rekan-rekannya Mbak Eva ini hilang terakhir di mana ya. Jadi pemetaannya itu di dekat sungai tempat Mbak Eva terakhir hilang. Terus sungai itu ada jalan setapak, teman-teman, yang bermuara ke 2 desa terdekat, yakni Desa Panaikang dan Dusun Patiro, Desa Labuajo, Maros. Dan setelah ada pemetaan tersebut, akhirnya tim Basarnas melakukan pencarian di sekitar situ karena ada kemungkinan bahwa Mbak Eva ini menyusuri jalur setapak tersebut. Untuk tindak lanjutnya, setelah dari rekan-rekan Mbak Eva ini melapor ke Basarnas, Basarnas juga memberikan info ke warga sekitar. Jadi apabila menemukan korban Mbak Eva ini dengan ciri-ciri pakai kerudung kuning, jadi agar diinfokan ke Basarnas dan rekan-rekan dari Mbak Eva yang pada waktu itu masih mencari. Berlanjut pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, karena pencariannya ini masih minim informasi, teman-teman, jadi belum menemukan titik terang. Hari kedua pencarian itu selain menyusuri di beberapa wilayah di Gunung Abu, jadi tim SAR ini juga bersiaga di sekitar sungai yang dangkal di tempat Mbak Eva ini terakhir kali buang air kecil. Jadi ternyata sungai yang digunakan Mbak Eva ini untuk buang air kecil, sungainya itu dangkal, teman-teman. Bahkan itu tidak sampai mata kaki. Ya ada sih sungainya memang sangat beragam, ada yang dangkal, ada yang dalam, tetapi tidak terlalu dalam ya, teman-teman. Jadi untuk mencurigai bahwa Mbak Eva ini tenggelam itu tidak mungkin karena sungainya dangkal. Akhirnya tim Basarnas juga menyusuri sungai tersebut untuk mencari keberadaan Mbak Eva ini di hari kedua ya, teman-teman. Berlanjut pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, karena tidak
menemui titik terang ya teman-teman, akhirnya keluarga dari Mbak Eva ini membuat ritual khusus untuk membantu tim SAR dan para rekan-rekan dari Mbak Eva. Jadi saat hari ketiga pencarian ini ya, keluarga ini kan sudah sangat khawatir pastinya kan, di mana keberadaan Mbak Eva ini ya. Akhirnya berdasarkan kepercayaan masyarakat sekitar yang menyatakan bahwa Sungai Dangkal tempat Mbak Eva ini menghilang itu adalah tempat yang mistis. Maksudnya dalam hal ini ya memang memiliki nilai histori yang sangat kental di situ ya. Jadi berdasarkan saran dan info dari warga mengenai ritual tersebut, akhirnya keluarga melakukan ritual. Ritual ini dilakukan dari kaki gunung hingga ke titik Mbak Eva ini terakhir kali hilang. Jadi ini mungkin suatu kebetulan atau memang karena sudah ditakdirkan seperti ini ya. Jadi berselang beberapa jam kemudian setelah keluarga Mbak Eva ini melakukan ritual yang diinfokan atau disarankan oleh warga setempat, itu petugas tim SAR menemukan jaket dari Mbak Eva yang jauhnya 2 km dari korban ini terakhir kali hilang. Nah, jaket itu ditemukan jam 10 pagi ya teman-teman. Dengan bantuan ditemukannya jaket tersebut menjadi petunjuk yang sangat penting bagi tim SAR dan rekan-rekan yang mencari pada waktu itu. Akhirnya seluruh pencarian itu dipusatkan atau diperkecil menjadi di wilayah yang ditemukan jaket tersebut. Sekitar 150 orang yang mencari dari tim SAR dan rekan-rekannya itu langsung dikerahkan teman-teman di sekitaran ditemukannya jaket tersebut ya. Akhirnya setelah 3 hari pencarian ditemukanlah Mbak Eva dalam kondisi selamat teman-teman. Jadi korban ini ditemukan sejauh 5 meter dari posisi jaket ditemukan. Nah, persisnya itu Mbak Eva ini berada di balik batu di sebuah jurang yang sangat curam. Itu banyak batu besar dan batu cadas. Nah, bagaimana kok sampai bisa ditemukan ya pada waktu itu? Jadi setelah dipusatkan pencariannya, diperkecil lagi pencariannya di sekitaran jaket ditemukan, para tim pencari ini kan pasti memanggil ya, Mbak Eva, di mana, di mana. Nah, pada waktu itu korbannya Mbak Eva ini sempat nyaut teman-teman. Jadi dia sempat memberi teriakan juga, memberi sinyal kepada tim pencari. Yang pada waktu itu akhirnya didengar oleh rekan-rekan tim pencari. Ditelusurilah sumber suaranya dan tidak jauh dari jaket itu ditemukan. Alhamdulillah akhirnya Mbak Eva selamat dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun masih ada luka di beberapa bagian seperti memar di lengan, terus di siku, ada juga memar di lutut dan jempol kakinya juga ada luka. Tetapi dalam kondisi selamat sehat walafiat. Mungkin dari teman-teman juga masih ada yang bertanya mengenai bagaimana dia bertahan selama 3 hari di tempat tersebut. Jadi Mbak Eva ini dikatakan bahwa dia sempat membawa roti teman-teman. Dia sempat membawa biskuit. Tetapi pengakuannya dia tidak memakan biskuit tersebut. Nah, ini saya ceritakan lagi kejadian unik atau kisah uniknya setelah Mbak Eva ini ditemukan. Ini kesaksiannya dari Mbak Eva ya. Jadi Mbak Eva ini mengungkapkan momen-momen saat dirinya itu tiba-tiba hilang di Gunung Abu tersebut teman-teman. Mbak Eva ini kan awalnya hendak buang air kecil ya di sungai di sekitaran gunung. Nah, entah mengapa saat itu Mbak Eva ini tidak ingin sandalnya basah. Nah, karena tidak ingin sandalnya basah kan dilepas. Pada waktu itu setelah melepas sandal di pinggir sungai, dia itu mundur 3 langkah teman-teman untuk jongkok sembari buang air kecil. Setelah itu dia itu sudah tidak ingat apa-apa lagi teman-teman. Jadi dia tidak sadarkan diri di situ. Saat bangun, saat dia sadarkan diri sudah berada di dalam gua yang kecil. Padahal saat terakhir kali dia mau buang air kecil di sekitaran sungai. Tapi saat dia sadarkan diri sudah di dalam gua. Nah, pengakuan Mbak Eva juga membantah bahwa lokasi gua tempat dia sadar ini merupakan tempat awal mula dia mau buang air kecil itu ya. Jadi seingatnya Mbak Eva itu gua tempat dia sadarkan diri ini tempatnya berada di atas dari pada saat dia mau buang air kecil. Jadi di sini sungainya, nah guanya itu di atas. Nah, pengakuannya juga pada waktu itu bahwa Mbak Eva ini selalu dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya saat dia tidur. Jadi dia sempat beberapa kali pindah tempat, mungkin dari satu gua ke gua lainnya. Hal ini juga dibenarkan oleh masyarakat setempat karena memang Gunung Abu ini dikenal memiliki kisah mistis atau mungkin memiliki historis sejarah yang sangat kental teman-teman. Ya berkat sandalnya juga kenapa dia tidak ingin basah ya, akhirnya menjadi petunjuk para rekan-rekannya bahwa dia ini menghilang
alhamdulillahnya dia masih ditemukan selamat. Jadi semoga teman-teman yang melakukan mungkin perjalanan, melakukan pendakian diberi keselamatan. Jangan lupa berdoa teman-teman, dan juga patuhi aturan yang ada di daerah tersebut, karena kita itu pendatang, jadi harus mematuhi apa yang menjadi adat istiadat dalam masyarakat setempat. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Saran dan masukan sangat saya perlukan teman-teman. Jadi silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.